Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Diwa Suminar dari Pendidikan IPS Angkatan 2023 yang di sini nantinya akan bercerita sedikit mengenai kepemimpinan. Jadi nanti selama 9 atau 10 menit ke depan saya akan bercerita tentang satu atau dua tokoh dari Indonesia ataupun luar negeri tentang kepemimpinan itu sendiri, yang akan disimak juga oleh teman-teman di video kali ini. Baik, sebelum kita memulai ke pembahasan, izinkan saya untuk membacakan sebuah definisi dari kepemimpinan itu sendiri. Jadi, kepemimpinan itu merupakan kemampuan individu untuk memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan dari suatu organisasi. Atau dengan versi singkatnya yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mengarahkan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebagai mahasiswa dan juga sebagai agen perubahan, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat agar dapat menginspirasi dan juga mengarahkan masyarakat menuju ke kemajuan. Kepemimpinan tidak hanya berarti memegang jabatan dalam suatu organisasi, tetapi juga mencerminkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Nah, dalam menghadapi tantangan zaman ini, mahasiswa yang berjiwa pemimpin akan berperan aktif dalam menciptakan solusi inovatif bagi permasalahan sosial, ekonomi, dan juga lain sebagainya yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, sebelum saya bercerita mengenai dua tokoh yang sempat saya singgung di perkenalan tadi, saya sebelumnya akan membacakan teori-teori dari kepemimpinan itu sendiri. Di sini ada 6 teori ya teman-teman. Yang pertama itu ada Gridman Theory. Jadi di sini ada sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan yang dibawa seseorang sejak dilahirkan. Yang kedua itu ada Trait Theory atau teori sifat kepribadian. Jadi orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu sehingga menjadikan mereka itu unggul dalam peran kepemimpinannya. Untuk teori yang ketiga yaitu ada teori perilaku atau Behavior Theory. Di sini berfokus pada sikap, perilaku, serta lingkungan yang membentuk seseorang menjadi pemimpin yang hebat dengan gaya-gaya tertentu. Kemudian untuk teori yang keempat ada teori transaksional atau teori manajemen. Di sini prinsip yang digunakan dalam teori ini yaitu kesepakatan antara pemimpin dari bawahan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian teori yang kelima ada teori transformasional. Teori transformasional ini didasari dengan adanya hubungan yang positif antara atasan dan juga bawahan sehingga nantinya terbentuk sebuah kepemimpinan yang efektif. Dan teori yang terakhir ada teori situasional. Dan di sini teorinya ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memerintah, memberikan instruksi, mendelegasi, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu. Nah, dari teori-teori yang sudah saya sebutkan di awal tadi, pastinya banyak sekali beberapa pemimpin yang di Indonesia maupun di luar negeri itu menggunakan teori tersebut namun tidak dapat publikasikan atau ditransparasikan begitu. Setiap tokoh besar pastinya memiliki kisah inspiratif di balik perjalanan hidupnya. Mereka bukan hanya dikenal karena pencapaiannya, tetapi juga karena nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Salah satu tokoh di Indonesia yang dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa adalah Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso. Beliau ini menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971. Sugeng ini adalah sosok yang sangat multitalenta dan sangat sulit dirangkum dalam sebuah ulasan singkat. Di antara banyak Kapolri yang pernah menjabat, Sugeng adalah salah satu yang paling dikenang oleh masyarakat karena jiwa kepemimpinannya. Polisi Sugeng ini lahir dari keluarga elit. Ayahnya bernama Soekarjo Karyohatmojo
merupakan seorang jaksa di Pekalongan, sementara ibunya bernama Umi Kalsum yang berasal dari Pemalang. Nah, sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Hugeng ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin dan juga nilai-nilai kejujuran. Saat memimpin kepolisian, polisi Hugeng dikenal sebagai sosok yang sederhana, tegas, dan sangat menolak segala bentuk gratifikasi. Meskipun ia memiliki jabatan tinggi, ia tetap hidup dengan penuh kesederhanaan. Tidak hanya itu, ia juga berani menentang korupsi dan juga penyuapan yang saat itu terjadi di berbagai institusi. Sikapnya yang tegas dan penuh integritas membuatnya menjadi teladan bagi banyak orang di sekitarnya. Singkat cerita, polisi Hugeng yang saat itu menjabat sebagai AKBP, ia mendapat tugas memberantas penyelundupan dan juga perjudian. Bahkan para penyelundup saat itu mengutus orang untuk menemui Hugeng memberitahu bahwa ia itu telah diberi hadiah berupa mobil dan juga rumah dari para pengusaha. Nah, tentu saja ia menolak dengan tegas dan memilih untuk tetap tinggal di hotel sampai rumah dinas itu tersedia untuknya. Tidak hanya sampai itu, saat ia menempati rumahnya, barang-barang mewah sudah tersedia di dalam rumahnya. Nah, saat itu juga polisi Hugeng mengeluarkan semua barang dari pemberian bandar judi itu, kemudian ia taruh di depan rumahnya tanpa ia hiraukan kembali. Hingga wafatnya pada 14 Juli 2004, nama Hugeng tetap identik dengan kejujuran dan juga ketegasan. Sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam hal kepemimpinan yang bersih dan juga berintegritas. Hugeng membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keteladanan dalam bersikap. Nah, teman-teman, di sini terdapat satu lagi kisah inspiratif tentang kepemimpinan. Nah, jadi di sini ada salah satu tokoh dari luar negeri bernama Nelson Mandela. Nah, pada saat itu Nelson Mandela ini sedang berkampanye dalam pemilihan Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994. Nah, pada saat perjalanan menggunakan pesawat menuju ke lokasi kampanye, nah, tiba-tiba sekitar 20 menit sebelum mendarat, salah satu mesin pesawat ini mengalami kerusakan. Nah, pada waktu yang bersamaan, para penumpang di pesawat ini mulai panik, teman-teman. Nah, tetapi tidak dengan Nelson Mandela. Ia tetap tenang, bahkan masih asyik membaca koran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sikapnya yang begitu santai, seperti seseorang yang sedang menikmati perjalanan menggunakan kereta api yang nyaman. Nah, akhirnya pesawat itu berhasil mendarat darurat dengan selamat. Namun setelah kejadian itu, saat ia berada di mobil menuju lokasi kampanye, Mandela berkata kepada Richard Stengel, seorang wartawan majalah Time. Ia berkata, "Wah, tadi saya benar-benar ketakutan." Nah, hal ini menunjukkan bahwa Mandela itu juga merasakan ketakutan seperti saat ia berjuang untuk kaumnya, yang dalam menghadapi persidangan atau menjalani hukuman di penjara. Tapi ia selalu berusaha untuk tetap kuat karena ia tahu bahwa keberanian dan juga keteguhannya itu akan menginspirasi pengikutnya untuk terus berjuang. Nah, dari dua cerita yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mungkin kita bisa menarik beberapa pesan ataupun amanah yang dimana seorang pemimpin itu boleh mempunyai rasa takut, tetapi kita juga harus dapat mengendalikan rasa takut kita karena untuk memberi semangat kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, ada satu pesan lagi, kita juga harus dapat menentang dan juga menolak dengan tegas segala bentuk hal yang seharusnya bukan menjadi milik kita. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan itu memerlukan sebuah keefektifan juga ya teman-teman. Jadi kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya menghabiskan waktunya untuk melakukan kontrol internal secara eksplisit seperti memonitor kegiatan organisasi ataupun memonitor lingkungan organisasi, tetapi juga dapat mengayomi bawahannya untuk terus tetap berkembang. Nah, seorang pemimpin yang baik ini bukan hanya cerdas dalam mengambil keputusan, tetapi ia juga harus mempunyai nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga empati. Tanpa karakter yang kuat,
kepemimpinan ini bisa hilang arah. Jadi kita ini harus membangun karakter sejak dini agar dapat melahirkan pemimpin yang menjadi inspiratif dan juga bisa dapat dipercaya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan berbagai hal atau berbagai nilai karakter yang dapat diterapkan bagi setiap orang dan juga para pemimpin. Di antaranya itu ada yang pertama, ada mampu mengelola stres. Yang di sini seorang pemimpin atau setiap orang itu harus bisa memanajemen waktunya agar dapat meningkatkan produktivitas dan juga dapat mengurangi stres. Yang kedua, ada berani menghadapi kegagalan. Jadi kegagalan itu merupakan sebuah bagian dari proses belajar. Kita harus mampu bangkit dari kegagalan dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai suatu pengalaman. Yang ketiga, ada mampu membangun jaringan. Adanya teman yang baik dapat memberikan dukungan dan juga motivasi. Tidak hanya itu juga, kita juga dapat memperluas relasi dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kemudian ada nilai karakter yang keempat, yaitu menjaga kesehatan mental. Jadi setiap orang itu penting untuk merawat diri. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk berolahraga, meditasi, atau melakukan hobi untuk menjaga keseimbangan emosional dan juga mental. Kemudian untuk nilai karakter yang terakhir itu ada mampu belajar secara mandiri. Jadi kita sebagai orang atau kita sebagai orang pemimpin harus bisa mencari sumber belajar tambahan untuk mengupgrade diri kita. Nah, dengan kita belajar sendiri, kita tidak bergantung pada orang lain dan juga lebih fleksibel dalam menentukan cara belajar serta mampu mencari solusi secara efektif. Kemampuan ini juga sangat berguna di dunia kerja ke depannya, di mana adaptasi dan juga pengembangan diri itu terus diperlukan. Nah, itu tadi nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan dalam membentuk karakter dari seorang pemimpin atau seorang individu. Nah, kaitannya dengan kita sebagai mahasiswa, memiliki karakter yang kuat ini adalah fondasi bagi setiap mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademis maupun sosialnya. Kepemimpinan yang baik tidak hanya lahir dari kemampuan intelektual, tetapi juga dari karakter yang disiplin, tekun, dan juga bertanggung jawab. Dengan kita memiliki sifat disiplin dan juga ketekunan, kita dapat menghadapi tantangan akademis maupun sosial dengan lebih baik, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak. Sebagai mahasiswa, tentunya kita tidak harus belajar mengenai hard skill saja, tetapi kita juga harus mempunyai soft skill seperti belajar mengenai kepemimpinan ini. Nah, mulai dari sekarang, marilah kita menjadi pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu membawa perubahan positif, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi, mulai dari diri kita sendiri, yuk kita menjadi pemimpin, karena kepemimpinan itu merupakan suatu tindakan, bukan hanya sekedar posisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.